dahulu. Silahkan yang baru datang segera datang. Awal Ahad sudah siap ya? Allahu Akbar. 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 Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sabbih isma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.
الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونثني عليه الخير كله. من يهد الله فهو المهتد، من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة مبرأة من الشك والشرك والريب والنفاق. وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله وخيرته من خلقه وصفوته من رسله، بعثه الله بالهدى ودين الحق فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن اقتفى أثره واهتدى بهداه ودعا بدعوته إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Hari ini gema takbir dikumandangkan di seluruh penjuru negeri Islam. Kita mengagungkan Allah, memujinya sebagai bentuk rasa syukur kita atas semua nikmat dan karunia-Nya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Kaum muslimin, jamaah salat Id yang kami muliakan, hampir dalam setiap agama dan aliran kepercayaan, mereka memiliki peribadatan dalam bentuk menyembelih hewan, menumpahkan darah binatang dalam rangka mengagungkan Tuhan dan sesembahan mereka. Orang-orang musyrikin mempersembahkan sembelihan mereka kepada taghut, Tuhan-Tuhan selain Allah. Ada yang bentuknya larung kepala kerbau di laut, ada yang bentuknya sedekah bumi, menanam kepala sapi di kaki gunung, atau dalam bentuk sesajian lainnya. Usaha yang mereka lakukan berujung pada dosa syirik yang akan mengantarkan mereka kekal di dalam neraka. Di saat yang sama, Islam memberikan kesempatan bagi kaum muslimin untuk beribadah kepada Allah, Rabb semesta alam, Sang Pencipta yang paling berhak untuk disembah, dengan menyembelih kurban. Ibadah mulia yang menjanjikan pahala yang besar. Kita bisa perhatikan kegiatan yang dilakukan sama-sama menyembelih, sama-sama bermodal binatang, akan tetapi ujung akhirnya sangatlah jauh berbeda. Yang satu menggiring pelakunya kekal di neraka,
dan yang satu mengantarkan pelakunya menuju kenikmatan surga. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mengapa amal kita bisa bernilai pahala? Mengapa amal kita dinilai sebagai amal saleh? Karena amal kita dibangun di atas fondasi iman. Karena kita muslim, karena amal yang kita kerjakan adalah amal yang dilandasi dengan iman, sehingga apa yang kita lakukan tidak ada yang sia-sia dan dinilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sungguh kita sangat layak bersyukur atas hidayah iman dan Islam. Hadirin bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin sekalian yang berbahagia, jamaah salat Id. Pada saat Anda berkurban, bayangkan andai saat itu kita tidak berada dalam agama Islam, tentu kurban yang kita kerjakan bukan untuk Allah, namun akan menjadi pengagungan kepada tagut. Karena itulah, sebagai wujud rasa syukur atas hidayah iman yang dijanjikan dengan surga, Allah perintahkan kaum muslimin untuk salat dan menyembelih hewan kurban. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Kautsar, "Inna a'tainakal kautsar fasalli lirabbika wanhar." Sesungguhnya aku telah memberikan kepadamu Al-Kautsar. Karena itu kerjakanlah salat karena Tuhanmu dan sembelihlah kurban. Menurut tiga ulama tafsir zaman tabi'in, yaitu Qatadah, Atha dan Ikrimah, ahli tafsir murid Ibnu Abbas, makna perintah salat dalam ayat itu adalah salat Id, sedangkan makna perintah menyembelih adalah menyembelih kurban. Berdasarkan tafsir ini, tidak ada kesempatan bagi kita untuk bisa menjalankan perintah dalam ayat ini sekali waktu, kecuali ketika Idul Adha. Karena itulah Rasulullah SAW sangat menekankan agar umatnya selalu berkurban. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Man kana lahu sa'atun wa lam yudahhi, fala yaqrabanna musallana." Barang siapa yang memiliki kelapangan rezeki namun tidak berkurban, maka janganlah ia mendekati tempat salat kami. Ma'asyiral muslimin, hadani Allah wa iyyakum. Kita yang saat ini tinggal di daerah yang aman, kita yang saat ini jauh dari bencana, perbanyaklah syukur kepada Allah dan mohonlah kepada Allah agar Ia mengabadikan kenikmatan rasa aman ini selama-lamanya. Tadi malam kita bisa tidur dengan nyenyak di dalam rumah kita. Tadi pagi barusan kita salat subuh di dalam masjid tanpa ada kekhawatiran. Kita pun sekarang salat Id tanpa ada rasa kekhawatiran. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah memberikan rasa aman kepada kita. Lahir batin, fisik kita aman, batin kita tenang. Hadirin yang kami muliakan, Allah menjanjikan siapapun yang berusaha menjaga iman, maka ia akan aman. Rumusnya adalah iman sama dengan aman. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun." Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan keimanan mereka dengan kezaliman atau syirik, mereka itulah yang mendapat keamanan. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan iman mereka dengan kesyirikan, mereka itulah yang mendapatkan keamanan, dan mereka itu adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Quran surat Al-An'am ayat 82. Jaminan keamanan yang diberikan oleh Allah ada dua, jaminan keamanan fisik dan jaminan keamanan batin. Jaminan keamanan fisik ketika di dunia Allah berikan kepada siapa saja di antara hambanya yang Allah kehendaki, baik hamba yang mukmin maupun hamba yang kafir. Semua manusia yang saat ini dalam kondisi sehat walafiat, Allah telah memberikan keamanan fisik baginya. Sedangkan jaminan keamanan yang kedua, jaminan keamanan batin, jaminan ini hanya Allah berikan kepada mereka yang memiliki tawakal
tawakal yang sempurna kepada Allah, tawakal yang tumbuh karena iman, tawakal yang muncul dari keyakinannya bahwa ia milik Allah, Allah yang akan melindunginya, yang akan menjaganya. Orang-orang saleh di masa silam, mereka menghadapi ujian yang luar biasa, ujian yang sampai mengancam jiwa dan raga. Namun karena tawakalnya yang tinggi, mereka tetap tegar dan tidak gentar dalam menghadapinya. Nabi Ibrahim alaihissalam tatkala dilempar ke dalam api, beliau tenang. Beliau bertawakal kepada Allah. Beliau mengucapkan hasbunallahu wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah menjadi penolong kami dan Allah adalah sebaik-baik pelindung. Ibnu Abbas mengatakan hasbunallahu wa ni'mal wakil adalah perkataan Nabi Ibrahim alaihissalam ketika beliau ingin dilempar di api. Tatkala Nabi Ibrahim meninggalkan ibunda Hajar bersama putranya Ismail yang masih merah di lembah tanpa kehidupan, mereka bertawakal kepada Allah. Begitu Nabi Ibrahim beranjak meninggalkan Hajar, beliau mengejar Nabi Ibrahim. Ibunda Hajar mengejar Nabi Ibrahim seraya bertanya, Allahul ladzi amaraka bihadza? Apakah Allah yang memerintahkan kamu melakukan semua ini? Nabi Ibrahim menjawab, "Na'am, iya, Allah yang memerintahkanku." Dengan sangat yakin, wanita salihah ini mengatakan, "Idzan la yudayyi'una Allah." Kalau demikian berarti Allah tidak akan menyia-nyiakan kita. Subhanallah. Siapa wanita yang tidak ketakutan ketika dia ditinggal sendiri bersama bayinya di tengah hutan? Siapa wanita yang tidak ketakutan ketika dia ditinggal sendirian bersama bayinya di lembah tanpa kehidupan? Namun karena kekuatan iman, karena kekuatan iman mereka yakin bahwa mereka punya Allah yang akan menjaganya. Itulah nikmat aman batin. Demikian pula yang pernah dialami Nabi Musa alaihissalam tatkala beliau bersama Bani Israel lari dari kejaran Fir'aun hingga mereka terhenti karena di depannya lautan, sementara di belakang mereka Fir'aun bersama pasukannya. Banyak di antara Bani Israel yang merasa sangat ketakutan. Mereka akan ditangkap pasukan Fir'aun. Allah ceritakan ini di dalam firman-Nya, "Falamma tara al-jam'ani qala ashabu Musa inna lamudrakun." Qala kalla inna ma'i rabbi sayahdin. Maka setelah kedua golongan itu saling melihat, berkatalah pengikut-pengikut Musa, sesungguhnya kita benar-benar akan tersusul. Musa menjawab, sekali-kali tidak. Sekali-kali tidak akan tersusul. Sesungguhnya Tuhanku besertaku, karena dia akan memberi petunjuk kepadaku. Quran surat Asy-Syu'ara ayat 61-62. Anda bisa perhatikan ketika pasukan Fir'aun semakin mendekat, hampir tidak ada peluang untuk bisa melarikan diri. Bani Israel telah terkepung sehingga mereka pun ketakutan. Nabi Musa tidak tahu apa yang harus dilakukan. Namun beliau yakin Allah yang akan memberi bimbingan, Allah yang akan menjaganya, hingga Allah perintahkan Nabi Musa untuk memukulkan tongkatnya ke laut. فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. Lalu kami wahyukan kepada Musa, pukullah lautan itu dengan tongkatmu, maka terbelahlah lautan itu dan tiap-tiap belahan adalah seperti gunung yang besar. Kondisi yang sama juga dialami oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Ketika mereka mendapatkan informasi bahwa orang-orang musyrikin akan menyerang mereka dengan membawa pasukan yang sangat banyak dari berbagai suku, mereka tetap tenang dan mereka tawakal kepada Allah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya ridwanullahi alaihim semakin beriman dan mereka mengatakan kalimat hasbunallahu wa ni'mal wakil, sebagaimana yang Allah ceritakan di surat Ali Imran, innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Sesungguhnya manusia telah mengumpulkan pasukan untuk menyerang kamu, karena itu takutlah kepada mereka,
maka perkataan itu menambah keimanan mereka dan mereka menjawab hasbunallahu wa ni'mal wakil, yang artinya cukuplah Allah menjadi penolong kami dan Allah adalah sebaik-baik pelindung. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita bisa melihat masyarakat yang berada di lingkungan kita, mereka yang dekat dengan Al-Quran dan As-Sunnah, yang dekat dengan sumber ilmu agama, umumnya memiliki mental lebih kuat dibandingkan mereka yang jauh dari agama. Karena orang yang sering mendengarkan Al-Quran dan As-Sunnah, imannya akan lebih terjaga. Di saat itulah Allah akan berikan ketenangan baginya, ketenangan batin, sehingga dia tidak gampang stres, tidak mudah putus asa ketika menghadapi masalah. Termasuk mereka yang hendak hijrah meninggalkan yang haram, orang yang imannya lebih kuat umumnya lebih siap dibandingkan mereka yang tidak. Kedewasaan mental itulah ketenangan batin yang Allah berikan kepada hambanya yang beriman. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Selanjutnya, marilah kita berdoa kepada Allah, memohon kepadanya agar kita diberikan kekuatan iman, kedewasaan mental, sehingga kita menjadi hamba yang bertawakal. Ayyuhal muslimun, pada hari ini kaum muslimin beribadah kepada Allah dengan menyembelih hewan kurban. Mereka meneladani dua orang kekasih Allah, Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad alaihi wassalatu wassalam. Allah perintahkan Nabi Ibrahim untuk menyembelih putranya yang merupakan belahan jiwanya, Nabi Ismail alaihissalam. Meskipun sangat berat, namun tetap beliau taat